Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan kanal YouTube video pembelajaran materi Bahasa Indonesia, yaitu biografi. Buku yang digunakan adalah buku dari Kemdikbud tahun 2015. Kemudian peta konsep dalam materi kali ini ada 4. Yang pertama adalah menelaah teks biografi, mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh, menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi, dan yang terakhir adalah menceritakan kembali isi dari teks biografi. Sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, satu pengantar yang perlu Anda ketahui bahwa bagaimana cara mengidolakan figur seseorang. Nah, ada satu saran dari saya bahwa kita harus mengenali lebih dalam dengan cara membaca biografinya. Barangkali segala hal baik yang ia miliki atau yang kita idolakan miliki ini dapat kita teladani dan kita tularkan. Membaca biografi berarti pula berkenalan dengan berkelana, menyusuri perjalanan hidupnya. Baik, kita masuk ke sub materi yang pertama, yaitu menelaah teks biografi. Ada 3 topik yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isi. Teman-teman, ciri teks biografi yang jelas terlihat adalah cerita ulang masa lalu. Nah, karena diceritakan dengan berdasarkan fakta, kemudian disajikan pula secara kronologis. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa cerita ulang fakta ini meliputi sejarah, biografi, autobiografi, berita media massa. Nah, ada satu contoh biografi dari Baharudin Yusuf Habibie atau sering dikenal dengan B.J. Habibie. Nah, silakan teman-teman baca dan pahami dengan saksama dengan cara pause video ini atau membaca dengan santai di buku ajar Anda masing-masing. Nah, kemudian setelah dibaca dan dipahami, tentu Anda semua dapat menjawab pertanyaan pernyataan yang tersedia. Yang pertama adalah siapakah tokoh yang dibahas? Tentu B.J. Habibie. Permasalahan apa yang dihadapi tokoh tersebut? Kesulitan atau minimnya biaya dalam menyelesaikan pendidikan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang lain silahkan dijawab dengan cara menemukan informasi di dalam biografi B.J. Habibie. Nah, untuk yang topik kedua yaitu mengidentifikasi struktur teks biografi. Teman-teman, biografi tokoh ini dijelaskan dan diceritakan dalam bentuk teks. Ya, kita sepakati itu bersama ya bahwa biografi ini dijelaskan dan diceritakan dalam bentuk teks. Teks yang sifatnya menceritakan ya disebut dengan narasi. Ya, oleh karena itu, teks biografi tersusun atas beberapa struktur ya. Pahami bagian di bawah ini bahwa teks biografi ini tersusun atas 3 struktur. Yang pertama adalah orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Nah, ini ada bagannya ya, yang lingkaran luar merupakan orientasi, lingkaran di dalamnya kejadian penting, dan yang di dalamnya lagi merupakan reorientasi. Struktur orientasi ini membicarakan mengenai latar belakang kisah dari tokoh tersebut. Kemudian ada pula unsur siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Ya, ini biasanya ada di dalam struktur orientasi. Struktur kejadian penting ya, ini membicarakan kejadian penting yang dirangkai secara kronik atau urutan waktu. Kemudian juga disertai komentar-komentar pencerita. Jadi memang ada konten-konten komentar dari pencerita. Dan yang terakhir reorientasi, yaitu membicarakan mengenai komentar yang evaluatif secara keseluruhan atau simpulan ceritanya. Nah, pada struktur reorientasi ini sifatnya adalah opsional dalam teks biografi. Bisa ada, bisa pula tidak. Nah, di sini kalau kita menganalisa struktur teks biografi dari B.J. Habibie, maka sudah ada 3 struktur ya. Yang pertama orientasi, kemudian ada peristiwa penting, dan reorientasi. Ya, orientasi dalam B.J. Habibie ini menjelaskan mengenai latar belakang kisahnya, kemudian juga ada unsur siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Ya, unsur atau struktur peristiwa penting ini ada kejadian penting yang dirangkai secara urutan waktu. Nah, ini ditandai dengan bulan, tanggal, dan tahun ya.
Kemudian juga ada komentar-komentarnya ya di paling bawah di sini. Yang terakhir, ternyata di sana juga ditemukan reorientasi, yaitu komentar secara evaluatif, simpulan cerita, dan sifatnya opsional dalam teks biografi. Berikutnya ada juga biografi dari Georsa, ya, si jenius dari Papua. Nah, di sini saya bisa berikan contoh bahwa pada paragraf di sini ya ini merupakan masuk dalam orientasi latar belakangnya ya. Kemudian ada kotak pertama, kotak kedua, dan kotak ketiga. Ini merupakan kejadian-kejadian penting semasa hidup Georsa. Dan ternyata juga ditemukan reorientasi di paragraf paling akhir ya di teks biografi Georsa. Nah, teman-teman bisa baca dan pahami sendiri untuk menyesuaikan mana orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Kita beralih ke topik yang ketiga, yaitu menemukan pola penyajian karakter unggul dalam teks biografi. Ya, teman-teman, biografi ini menyajikan sisi dari keistimewaan dari tokoh. Nah, tiap biografi ini pasti mempunyai pola penyajian yang mirip-mirip ya. Ya, umumnya berpola ada alur ceritanya, ada sudut pandangnya, kemudian juga tampak gaya penulisannya, fokus penceritaannya juga. Nah, perbedaan yang paling utama tentu pada subjeknya atau tokohnya ya. Nah, kemudian kejadian-kejadian pentingnya, karena tiap tokoh punya kejadian penting yang berbeda ya. Dan pula esensi dari biografi itu. Ya, ini jadi menitik beratkan pada bagaimana cara bangkitkah, bagaimana cara memupuk semangat, bagaimana cara agar selalu sukses ya. Ini setiap teks biografi punya esensi yang berbeda-beda. Nah, teman-teman juga bisa pahami di bagian ini ada alur cerita, sudut pandang, gaya penulisan, dan fokus penceritaan. Alur cerita ini tentu menjelaskan mengenai jalinan peristiwa ya, tentu beralur maju atau progresif ya, dari masa lalu ke masa kini. Kemudian sudut pandang ya, karena biografi tentu orang ketiga serba tahu. Penulis biografi ini dianggap sebagai orang ketiga yang mengetahui cerita hidup tokoh ya, tentu yang layak diceritakan saja. Kemudian gaya penulisannya ya, setiap penulis ini punya gaya penulisan yang khas. Namun format umumnya adalah narasi karena menceritakan kisah hidupnya ya. Dideskripsikan jika memang ada beberapa hal yang perlu dirinci. Kemudian juga diselingi dialog ya, karena menjadi acuan penulis untuk mengemas cerita lebih menarik. Nah, ini adalah gaya penulisan. Dan yang terakhir adalah titik fokus cerita. Tentu titik fokus ini menjelaskan mengenai latar belakangnya, perjalanan hidupnya, pendidikan, karir, karya, prestasi, baik itu dari titik tertinggi maupun titik yang terendah ya, sebagai motivasi. Nah, itu adalah cara-cara menemukan pola penyajian karakter unggul dalam teks biografi. Ya, ada contoh di sini ya, ada biografi dari komikus Indonesia yang mendunia, yaitu Ardian Syaf. Ya, di sini juga telah dinarasikan, dideskripsikan pula karena Ardian Syaf ini merupakan komikus yang punya banyak karya, maka dideskripsikan secara rinci ya, buku-buku yang telah ia atau komik-komik yang telah ia buat begitu. Nah, teman-teman, dari ketiga biografi yang telah disajikan yaitu B.J. Habibie, Georsa, dan Ardian Syaf, ya ini ada tugas yang menyertai ya, yaitu teman-teman harus mengidentifikasi ya alur cerita, sudut pandang, gaya penulisan, dan fokus penceritaannya seperti apa untuk menemukan pola-polanya. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh ya di alur cerita, sudut pandang, gaya penulisan dari ketiga biografi. Yang terakhir yang kurang adalah fokus penceritaannya. Nah, ini teman-teman silahkan baca, pahami, dan hayati dengan baik pula ya untuk mendapatkan fokus penceritaannya. Nah, teman-teman perlu diketahui perkembangan biografi ya dari fiksi hingga non-fiksi, teman-teman. Ya, jadi biografi fiksi ini contohnya misalnya Laskar Pelangi. Nah, karena novel ya bentuknya ya. Nah, novel Laskar Pelangi yang berbentuk fiktif ini menceritakan biografi dari Andrea Hirata. Ya, menceritakan biografi si penulis itu sendiri. Nah, ini adalah perkembangan biografi fiksi. Ada pula perkembangan biografi non-fiksi, ya seperti politikus yang
sering teman-teman dengar ya, namanya adalah Chairil Tanjung, ya, dijuluki si anak singkong. Nah, pada biografi non-fiksi ini, ya, ini menceritakan biografi dari Chairil Tanjung. Nah, ini merupakan perkembangan biografi, ada fiksi dan ada pula non-fiksi. Kita masuk ke sub materi yang kedua, yaitu mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh. Ada dua topik yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah menuliskan kepribadian unggul yang dapat diteladani dari tokoh. Nah, teman-teman, kepribadian unggul dari tokoh ini perlu untuk diteladani. Ya, cara dan tekniknya, prosedurnya, pola pikirnya, semangatnya, nah ini perlu kita tulis, teman-teman, ya, perlu kita identifikasi. Nah, kepribadian unggul dari tokoh ini perlu untuk diteladani. Ya, apa saja yang diteladani? Tentu cara dan tekniknya dalam melakukan sesuatu hal. Ya, bisa juga prosedur-prosedur yang ia lakukan, yang ia bagi. Kemudian pola pikirnya seperti apa, semangatnya seperti apa. Nah, ini perlu kita identifikasi. Nah, caranya bagaimana? Tentu yang pertama adalah membaca dengan penuh penghayatan. Membaca biografi. Ya, kita berkelana menyusuri perjalanan hidupnya, maka harus membaca dengan penuh penghayatan. Kemudian kita juga harus memahami tiap bagian yang disuguhkan dalam cerita. Ya, tiap bagiannya kita harus temukan sendiri. Ya, dengan cara fokus pada struktur-strukturnya. Bagian orientasi, ini ada hal apa yang dapat diteladani. Ya, pada bagian kejadian penting ada apa, begitu ya. Pada bagian reorientasi juga ada bagian-bagian apa yang disuguhkan. Nah, lalu kita data kepribadian unggulnya, ya, barangkali sifatnya, sikapnya, prinsipnya, karakternya, karya-karyanya apa saja, ya. Kemudian yang terakhir adalah meneladani pribadi unggulnya dengan cara menyesuaikan kepribadian kita sebagai pembaca. Jadi tidak mungkin seluruhnya dapat kita teladani, ya. Karena apa? Karena seseorang tentu punya karakter yang berbeda-beda. Jadi teladani saja yang kira-kira memang sesuai dengan kepribadian kita, yang sesuai dengan apa yang akan kita raih. Jadi sesuai motivasi saja, tidak seluruhnya ditiru, ya. Contoh nih, di kutipan teks biografi yang pertama, Habibie ini adalah salah satu tokoh panutan, maka kepribadian unggulnya tentu panutan. Nah, bagaimana cara agar menjadi panutan? Ya, maka teman-teman harus mengejarnya, bekerja keras, tentu dengan banyak pengalaman-pengalaman yang harus dimiliki. Kepribadian unggul B.J. Habibie juga pekerja keras. Nah, ini bagaimana cara meneladaninya? Nah, ini tergantung pribadi masing-masing. Kemudian B.J. Habibie juga berbakti kepada orang tua. Nah, 3 kepribadian unggul ini, teman-teman bisa pilih salah satu, atau 2, atau 3, ya, yang sesuai dengan kepribadian Anda, sesuai dengan kapasitas Anda semua. Nah, ini ada tugas yang menyertai bahwa bacalah kembali biografi Djorsa dan Ardian Syaf, ya, untuk menemukan karakter kepribadian unggul. Nah, ini adalah Djorsa, ya, sudah saya temukan 2, yaitu tidak manja dan menerima keadaan, memiliki rasa ingin tahu yang besar serta tidak mudah putus asa, dan tidak mudah putus asa juga di kutipan yang terakhir. Yang ketiga ini silahkan temukan kira-kira yang nampak dari kutipan teks biografi ini apa kepribadian unggulnya. Begitu juga di Ardian Syaf, ya, yang pertama juga tidak mudah putus asa, yang lain silahkan ditemukan sendiri. Baik, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu menjelaskan secara singkat cara meneladani karakter unggul dari tokoh dengan menggunakan teks eksposisi. Teman-teman, meneladani karakter unggul ini tidak serta-merta langsung dilakukan. Ya, perlu pembiasaan dan penyesuaian dengan realita yang ada. Nah, data karakter unggul yang telah kita peroleh dari biografi tersebut, ya, maka kita harus perinci menggunakan teks eksposisi. Karena apa? Karena teks eksposisi ini akan memunculkan tesisnya, argumen-argumen, sehingga memudahkan membaca meneladani karakter unggul itu. Contoh di sini, kita ambil karakter unggul Habibie, yaitu berbakti kepada orang tua. Kemudian cara meneladaninya bagaimana? Nah, ini menurut saya, berbakti kepada orang tua ini dapat kita lakukan dengan cara selalu menaati nasihatnya, serta berusaha berbuat yang terbaik untuk membuat mereka bangga dan bahagia. Nah, kalau sesuai struktur teks eksposisi, ini masuk tesis.
Kemudian kita perjelas lagi dengan 2 argumen. Saya juga akan belajar dengan giat agar dapat mencapai prestasi sebaik-baiknya. Kemudian argumen yang kedua, saya akan belajar dengan giat agar dapat masuk jurusan teknik di Universitas Brawijaya, Malang sesuai dengan harapan ayah saya. Nah, ini merupakan argumen yang bersifat impian, harapan, dan obsesi. Nah, kemudian teman-teman bacalah kembali karakter unggul yang dimiliki B.J. Habibie, Djorsa, dan Ardian Syaf ya, untuk disampaikan, untuk diubah pula menjadi teks eksposisi agar lebih mudah dipahami. Nah, di sini saya memberikan contoh biografi dari Djorsa ya, yaitu tidak manja dan menerima keadaan. Nah, ini bagaimana cara mengubahnya menjadi teks eksposisi? Yang pertama, kita tampilkan dulu tesisnya. Sikap mandiri dan dewasa ini dapat dibiasakan sejak dini, yaitu menghindari sikap manja dan berusaha menerima keadaan. Itu tesisnya atau temanya. Kemudian argumen-argumennya, saya telah berada di bangku SMK, saat yang tepat untuk berlatih mandiri dan menghindari sikap egois. Impian saya adalah membahagiakan orang tua, minimal menjadi anak yang bisa diandalkan, yaitu dengan berusaha menjadi pribadi yang tidak manja dan menerima keadaan. Nah, ini adalah cara ya untuk mengubah kepribadian unggul menjadi teks eksposisi sehingga menjadi terperinci dan mudah untuk dipahami. Baik teman-teman, kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Salam pemerhati pemaham, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.